Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya. Kan sistem pernapasan, hidup, ya. Apalagi? Oke, tenggorokan. Ini kan sistem. Berarti yang ada sebutin sistemnya. Nah, ketika kita pecah jadi apa? Organ. Ya, berarti kenapa menjadi sistem yang kuat? Karena organnya pada kuat, saling kerjasama dengan satu dengan yang lainnya. Kenapa sistem kuat? Karena sistem yang satu dengan sistem yang lainnya pun bekerja sama. Tidak ada yang kemudian merasa lebih hebat. Misalkan sistem pernapasan lebih hebat ketimbang sistem pencernaan. Makanya sistem pernapasan paling utamakan dengan sama bosnya tuh. Bonusnya apanya. Sistem pencernaan marah nggak dia? Marah, nggak habis sebulan mau. Iya, dia bisa nafas tapi bau. Karena tadi nggak BAB, karena yang dipuji ada sistem pernapasan. Sebagian perusahaan yang diangkat adalah marketingnya, padahal di dalamnya ada OB. Coba aja dia nggak pasti selama sebulan, berantakan ini perusahaan. Wah, kotoran di mana-mana. Maka jangan merasa paling hebat, gitu loh. Kita kerjasama sistem satu dan sistem yang lainnya. Begitu juga di KPST misalkan, sama. Kita sama-sama kemudian mencari muka di hadapan Allah tentunya. Bukan yang bukan di hadapan atasan. Kan gini. Karenanya kan kembali kan organ. Terjadinya organ ini atas kerjasama apa? Jaringan. Jaringan kerjasama nih antara satu dan jaringan yang lainnya. Jadi organ lainnya. Jadi organ yang sehat. Coba deh. Ini sistem bagus nih. Ada salah satu aja organ yang kemudian ngambek, nggak mau kerja dia. Kenapa? Sinus misalkan, paru bagus, tenggorokan bagus, tapi di dalam hidung itu ada benjolan. Ini sakit nggak? Sakit. Ada satu kemudian sel atau organ yang kemudian bermasalah. Maka tidaklah menjadi sistem yang bagus, tidaklah menjadi sistem yang sehat. Kalau sistemnya sudah tidak sehat, maka tidaklah menjadi manusia yang sehat. Walaupun terlihat sehat, kita lihat tidak ada apa-apa di masalah ini, nggak ada kelihatan. Yang tahu sakit siapa? Yang bersangkutan. Dianya. Aneh sih kelihatan sehat-sehat aja. Nih benjolan. Apa lo kasih tahu nih kan enggak ya? Iya seperti itu. Tetap kita kan kerjasama satu dan yang lain. Karenanya kinesiologi ini atau mind management ini bisa menjadi materi motivasi. Ketika misalkan Pak Wiwit ingin mengangkat timnya untuk menjadi semangat yang luar biasa. Yuk kita kerjasama. Jangan merasa anda yang paling jago. Enggak. Kita sama semuanya. Berharap keridhaan Allah. Seperti ini. Adanya jaringan yang kuat dan sehat yang bisa kemudian bekerja sama karena apa? Sel. Dibaca nggak nih? Ada sampai kanker. Sel susah ngelihatnya. Punten ini mah ada hubungannya nanti dengan kinesiologi. Jadi anda hubungin dulu. Biar antum paham karena nanti kita akan belajar tentang energi. Jangan antum bilang aneh ini ada jinnya. Udah belajar masih bilang jin juga masuk aja lah. Makanya anda pahami dulu ini loh. Ya punten juga kalau ada yang jago lebih anak ya punten gitu. Kalau mau nanti nasihatin di belakang, jangan di depan. Itu fitnah namanya nanti. Di depan kan gitu kaidahnya. Kalau orang mau nasihatin pimpinan itu jangan di depan rakyatnya. Karena rakyat nggak paham nih. Ya, bener nih tolong nasihatin anak tapi di belakang. Ya, jadi kan susah nggak lihatnya? Susah nggak? Susah kecilnya. Mesti pakai apa? Nah di bawah jaringan, di dalam jaringan itu ada ini di sel aja sendiri ada yang namanya mitokondria. Ada yang tahu? Oh dibuka sama dia. Cantik aja. Terus ya ada mitokondria. Apa itu? Sel energi. Jadi gudangnya energi manusia itu ribuan bahkan mungkin triliunan ada di tubuh kita. Ya. Makanya kalau misalkan sel itu satu-satu ada yang rusak, maka rusak juga jaringannya. Nah sel ini juga ada yang namanya tadi ujung-ujungnya adalah energi. Karenanya menurut ahli energi ini semua energi. Ini kelihatan ada, cuma kita nggak lihat gitu. Kalau misalnya energi itu terbentuk, kelihatan tuh merah, gitu ya. Ini kan nggak kelihatan, tapi berasa gitu loh.
Berarti kan yang nggak kelihatan belum tentu nggak ada ya. Makanya kalau dibilang Tuhan itu nggak ada karena nggak kelihatan. Nggak ada. Maka dibalikin. Ya, otak Bapak punya nggak kelihatan Pak. Bapak nggak punya otak. Kan nggak kelihatan. Setuju. Repot kan gitu. Jadi yang nggak kelihatan belum tentu tidak. Udara yang kita hidup kan nggak kelihatan, tapi berasa gitu loh. Nah inilah kemudian kita nanti apply kinesiologi, bermain dengan energi yang vibra. Ya, kita seorang ibu ketika kemudian kangen dengan anaknya di kampung, yang tadi kampung atau di pondok, itu berasa Pak di sana. Ini sudah riset nih. Kok kangen banget ya dengan anak di pondok? Itu biasanya anak itu suka nangis dia. Makanya jangan terlaluan ya, kasihan dia di sana. Ini hubungan vibrasi yang sangat kuat antara ibu dan anak. Aku nggak percaya. Harta makanan kita hebat nutrisinya, harta duit kita banyak, ya. Tapi kalau sakit pikiran ente, nggak lama pun akan sakit ente. Sakit itu banyak pikirannya. Kangen yang berlebihan, marah yang berlebihan. Ini sakit. Ini mah ambil contoh aja. Anak baru kali ini anak masuk ke pondok, ya. Habis dari pondok nangis tuh istri kan. Sehari, 2 hari. Insya Allah makanan nggak kurang ya, kalau kurang mana mental teman-teman kan gitu ya. Sehari masih kuat ya, paling kalau lagi makan air mata keluar. Karena adiknya beliau ini bisa dibilang pasukan kebersihan gitu. Ya, nggak doyan. Sabar. Itu nggak habis, ya udah akan ada. Nah, ketika kita makan dia nggak pernah ada. Sehari 2 hari nggak kuat, gabut. Hampir seminggu nggak bisa. Semua tubuhnya lemah. Kalau makan nggak? Enggak. Apa? Energi pikiran yang luar biasa. Ketika kita pahami gitu, terus kita pakai baru dia semangat lagi. Gitu, makanya pikiran lo masya Allah. Ya, Anda adalah seperti apa yang Anda pikirkan. Makanya kalau belum apa-apa, sangka baik aja sudah. Harta tetangga kita jutek sama kita senyum sudah. Capek dia jutek sama kita, yakin anak. Asal ngeliat kita empat kan sakit ya. Kita mah enak-enak aja. Nggak boleh lihat orang senang dia susah. Nggak boleh lihat orang susah dia senang. Repot kan gini ya. Maka santai. Ini upgrade main model seperti itu. Ya. Lanjutnya mantap. Ya, begitu juga dengan galaksi. Kita bumi ini galaksi apa nih? Kalau yang masih sekolah. Kita bumi ini galaksi apa? Ada yang ingat? Apa teman materi geografi ya? Wih, masih cakep ini, masih kuat ya. Wajar kalau jadi penasehat. Masih kuat ya. Ya Bima Sakti kita. Ya, jadi galaksi Bima Sakti. Di dalamnya ada bumi. Kan tambah kecil lagi tuh. Ya. Jadi galaksi itu terdiri dari berbagai planet. Salah satunya apa? Bumi kan. Di dalam bumi ada apa? Benda. Jadi bumi kan gitu. Di dalam benda kan ada molekul ya, tambah kecil lagi nih. Di dalam molekul atom partikel terus sampai yang tidak terlihat, yaitu tadi kuanta dan alam energi. Sama manusia juga gitu. Sampai di alam energi. Nah, balik nih sesuai dengan dalil yang awal. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri saja dan Allah merubahnya. Nasib seseorang menjadi nasib seorang manajer, menjadi nasib seorang penghafal Quran. Kemudian Allah angkat karenanya. Kenapa? Karena memang karakternya dia. Karakternya seperti itu baik, maka Allah angkat. Gak bisa kemudian dia langsung menjadi, gak bisa. Pasti ada proses. Kan kadang-kadang kita lihat cuma kebaikannya doang ya seorang manajer. Dia nggak tahu berapa kali kemudian untuk gagal. Coba Anda tanya, Tat atau ya Syekh, antum sebegitu suksesnya. Pernahkah antum gagal? Nanti kita ditanya. Anda mau kegagalan mana yang mau saya ceritain? Saking banyaknya gagal. Kan dia memang lihatnya enaknya aja. Wah, gagal lagi. Kemudian orang lihat dia sukses nih.
nggak ngerti betapa kemudian gagal berkali-kali terjadi terhadap diri. Nah, terjadi karakter itu karena kebiasaan setiap harinya dia. Nggak boleh melihat kemudian sampah bertumpuk pasti diambil. Terserah yang lainnya mau peduli atau tidak, tapi dia peduli. Oh itu ada benar sampah. Lihat kebiasaan ini yang sehari-hari dia lakukan menjadi karakternya dia. Tapi kebiasaan ini nggak akan terjadi ketika dia nggak bertindak. Dia peduli kotor amat, tapi nggak mau bertindak gitu. Dia tahu ini nggak baik, tapi dia maju. Ini sama padahal nggak mau bertindak, maka tidaklah menjadi suatu kebiasaan nanti. Ya, kemudian tindakan ini diawali pikiran yang baik, yang sehat. Kan dia mikir kayaknya nggak enak, nggak nyaman kalau gitu. Oh ternyata ini berantak. Kelihatan nggak pikirannya? Oh enggak, karenanya seorang hafiz nggak mungkin langsung aja dia seperti itu. Tidak, setiap hari dia baca Quran. Ya. Setiap hari kemudian dia menjadi karakter dan dia bertindak terus setiap hari. Maka yang menjadi Allah angkat karenanya. Karena yang ada di dalam dadanya itu Al-Quran. Bayangkan, yang ada di dalam dadanya itu Al-Quran. Allah angkat derajatnya. Hatta kemudian lulusannya hanya SD. Kan berbeda jauh pendidikan yang ada sama kita dengan pendidikan yang ada di Timur Tengah sana. Kita SD jadi tukang sapu, naik SMP naik dikit lagi, naik SMA jadi staff, naik lagi kemudian berapa tahun itu. Tapi kemudian dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun dia kemudian bisa menghafal Quran. Lihat yang terjadi. Allah angkat derajat. Enggak harus dia, tapi hafal Quran. Sembarangankah kita melihatnya? Enggak. Pas lama dia jadi guru. Padahal hanya Al-Quran. Masya Allah, di dadanya Al-Quran. Itu bedanya. Kita 6 tahun sampai SMA tukang sapu. Betul nggak? Lihat di Jakarta siapa tukang sapu? SMA. Ya, coba kalau dari SD, SMP, SMA, Al-Quran. jadi apa dia? Masya Allah. Bukan cuma Al-Quran dia apa? Hadis. Ya Pak ya. Ada Ustaz orang di sini. Allah angkat derajatnya karena penghafal tadi. Tapi kan enggak di sini. Gua kalau nggak lulus SMA, kalau gua nggak lulus ini, gua nggak kerja. Kan gitu ya. Kata kalau gunakan kan. Kalau pun Allah kayakan dia tadi apa namanya? Tiba-tiba kemudian Allah matikan di dalam. Karenanya nasib itu terjadi memang karakternya dia bagus. Karakter itu ada karena kebiasaan setiap harinya pun baik. Kebiasaan dia karena emang dia mau bertindak ketika terjadi ada hal-hal yang tidak baik. Tindakan ini berawal dari pikirannya. Kalau ini nggak baik, ya pikiran terbesit karena ada perasaannya yang selalu baik. Makanya selalu baik sangka ya. Gak apa-apa kalau tetangga monyong biarin aja ya. Ya mungkin kayak gitu mukanya gitu. Terus ini. Iya, kan energi nih. Asal kita lihat monyong, ya. Ini energi, papa lah energi, negatif. Kita jangan mau pengaruh gitu loh. Karena manusia bisa menebar energi juga bisa menerima energi. Nah, nanti ada kan materinya. Ya, setiap kita lihat monyong, lu kenapa sih? Gue lihat monyong, aduh, utang lu nggak kebayang-bayang. Oh itu, ada dikasih. Sedang kaya ini dia. Jangan ya, lu kerja makanya gitu ya. Iya, nasihatin nanti aja kalau kayak gitu nanti ternyata diketok sama dia. Lu pada susah lo malah gitu. Ayo. Paham di sini ya? Iya, nanti kalau paham mindset paham nih. Masalahnya ada diuji nanti nih. Ntar iya paham. Makanya uji nggak bisa. Nah ini kemudian tadi tuh manusia adalah makhluk three-in-one. Ya bukan three-in-one yang di dalamnya ada main. Ya, bukan main-main kan. Ada pikiran. Ya. Di dalamnya juga ada badan. Ada body. Dan di dalamnya juga ada ruh. Ya. Jadi seorang terapi mesti paham ini. Bahkan 50 sampai 80% yang Anda paham melemahnya tubuh kita itu dengan diawali dengan melemahnya pikiran kita. Ya. Makanya Anda kalau di klinik itu sering nangisin orang. Karena
Ya. Ada main di sana, ada perasaan, kemauan, sedih, ya, sebel, kesel, ya, emosi. Ada badan di sana, ya, ada jasad, dan ada ruh di sana. Kalau pikiran, body, itu masih Allah kasih keluasan kita kemudian untuk ikut campur di dalamnya. Tapi kalau ruh, urusan siapa? Urusan Allah. Akan tetapi kita untuk bisa mengajak pasien kita atau kita pribadi bahwasanya roh ini sewaktu-waktu Allah akan ambil. Kan gitu. Nah di dalam pikiran ada dua, conscious mind dan subconscious mind. Jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bukan alam bawah sadar ya, berapa tadi apa namanya alam bawah sadar itu? Pikiran sadar. Sadar nih ada ngomong nih, ya kan? Dengan sadar ngomong. Tanpa sadar, Anda merekam tuh. Ini ada iya. Anda mereka nggak sadar tuh. Ya. Jadi pikiran bawah sadar kayak tadi sirkulasi darah. Emang kita yang perintah? Ya lo, itu ya jalan ya. Kan enggak jatuh. Siapa yang ngejar? Itu pikiran tuh, pikiran bawah sadar. Emang kita yang perintah, jantung tutup kalau mau tidur ya, mati kita. Ya. Jadi dia bergerak tanpa sadar. Ya, terus antum naik kereta, secara sadar antum lihat, tanpa sadar antum merekam semua yang ada di dalam. Dari yang ada yang pakai niko, dari yang pakai bajunya salah-salah. Nanti duduk bangku orang pakai baju salah-salah. Padahal di kereta nggak kepikiran ya, di rumah kepikiran. Ya, orang pakai baju salah-salah. Itu pikiran gak sadar. Atau antum kesini, padahal nggak mau ke Indomaret, tapi terlewat. Ada Indomaret ternyata di situ. Datang, tanya teman-temannya, gue mau beli roti di sana ada itu kayaknya ada tuh. Itu pikiran doang. Sadar. Paham di sini? Kemudian ada body atau badan. Ya. Badan jasad ini dibagi dua tadi ya, dengan bioplastik atau apa ya? Energi yang mengelilinginya. Ya, jadi tubuh itu kalau Anda sering menjelaskan ke customer gitu ya, kenapa tiba-tiba dia melemah dan sebagainya, tapi ketika di ronsen dan sebagainya baik-baik aja, badannya bagus, tapi ketika ada energi yang jelek, jadi ada badan, ada energi yang mengelilinginya, kayak center, ya, center itu kalau dia terang dan bisa kemudian menerangi setiap pelosok, karena tadi baterainya kuat, energi yang di dalamnya kuat gitu loh. Tapi semahal apapun senter Anda, 50 juta senter Anda, kalau baterainya bekas, maka akan redup sinarnya. Sama, segantang apapun Anda, secakep apapun Anda, ketika lemah paru-paru Anda bengek ini. Kan gitu ya. Ketika dicek kok cakep, nggak ada flek dan sebagainya, tapi energi yang ada dalam udah mulai melemah dia. Maka manfaat sudah melemah. Nah, upgrade kinesiologi itu sudah insya Allah bisa kemudian menganalisa itu. Dokter bilang nggak apa-apa ini, bagus-bagus aja. Tapi kinesiologi mengatakan ini sudah melemah nih. Karena dia merasa nggak nyaman emang. 3 bulan ke depan baru ketahuan tuh. Ternyata ada flag. Kemarin kata dokter biasa-biasa aja. Itu dia. Ketika energi terus melemah sehingga hilang energinya, mati senternya. Ini kan nggak ngerusak senter, rusak senternya. Enggak. Cuman baterainya sudah ada, tidak ada energinya. Tapi kalau setahun 2 tahun nggak diganti, terus kenapa? Rusak baterai. Senternya rusak. Betul. Rusak. Kayak pekarat ya Pak. Saya punya tes itu darah digital. Itu mau bilang mati, cuman baterai nggak ada keluarin. Oh, tensimeter. Karena pekarat nggak bisa dicalain. Karena Anda nggak sadar kalau di dalam itu ada baterai. Akhirnya tadi kayak ada bergaram gitu ya. Yang tadinya cuma energinya, sekarang alat. Itu tubuh manusia. Makanya rusak. Insya Allah upload kinesiologi bisa menganalisa sebelum terdetek oleh kedokteran. Nanti Anda bacain pendapat dari dokter dari Bali sampai sedemikian, bahkan dia bisa sebagai penunjang
diagnosa medis. Ya. Wah, jadi pengen cepetan gini, pengen ini. Loh, sabar. Tawa aja. Kalau nggak ada gini, Pak, itu dia bingung. Kok bisa ya? Bingung. Ini mah pengalaman anak, nggak 1-2 kali. Sampai anak punya asisten, ya. Dia nggak dapat materi, dia cuma dapat kinesiologi setiap bulan. Tapi ketika dia mau nggak yakin, dia nggak bisa dia. Kenapa? Dia tahu prakteknya tapi nggak tahu sebenarnya. Tahu wujudnya aja kayak gini, namanya tahu dia, tapi karakternya, sifat dan sebagainya nggak paham dia. Dia tidak mengenal itunya, dia hanya tahu orangnya aja. Dia tahu kinesiologi tapi dia nggak bisa. Walaupun 2 tahun jadi asisten anak, nggak ngerti dia, nggak bisa dia. Ya. Karena dia bilang, dia mah nggak bisa, udah ditutup duluan tuh, ya. Udah ditutup duluan. Pikirannya begitu ya. Anak dulu 2-3 kali kalau nggak salah ikut akupunktur. Yang setelah anak keluar dari akhir itu, kenapa sih yang nggak kita besarkan tabibnya Tobit? Kenapa sih jadi sinsenya padahal dari Cina kan gitu ya? Lama-lama ada sadar yang namanya Tibun Nabawi, ternyata ditemukan di sana dengan ahlinya tuh. Itu bukan cuma itu. Setiap yang tidak menggolimi dan bermanfaat pengobatan tersebut dan tidak keluar dari sunnah, maka itu asli Tibun Nabawi. Jadi bukan cuma bukan cuma banyak. Selama tidak menggolimi manusia itu sendiri, maka itu arti Nabawi. Di bawah kitab yang di depan Anda. Umur antum di bawahan, tapi rezeki keilmuan antum jauh di atas sana. Nanti ajarin teman-teman. Siap. Mudah-mudahan ya. Dia sering ada di Trans 7, tapi sekarang dia dimundur karena mau diviralkan gitu, mau dikenalin, dia nggak mau dikenalkan. Ya, insya Allah dia bisa di sini kalau kita masih bisa bergabung, dan insya Allah Pak Wiwit mau cari tempat yang agak lega. Apa bisa aja nih? Gue pusing dari gimana? Ya gitu. Jadi tadi badan itu ibarat tadi partikel, di dalam itu ada energi yang mengelilingi. Karenanya kemarin yang Anda bilang paru-parunya itu secara medis mungkin tadi belum kelihatan, tapi secara energi udah lemah dia. Maka ketika berapa bulan langsung berapa nonton ini mah, ternyata bapak anak paru-parunya kendeng. Nah tadi kemana Anda bilang apa? Iya. Terus mesti gimana? Bilang apa? Mesti saya minum. Jualan deh, ya kan? Datang lagi dari Bandung kan gitu. Mesti gimana? Kalau sudah kena dia termasuk tadi pasien anak yang manajer harta, masya Allah. Seluruh karyawannya itu masih tidak kinesiologi, bayangin. Dipaksa datang anak ke sana. Dibayar Pak, jadi insya Allah dibayar. Gitu. Apalagi dibilang untuk yang berapa anak gangguan atau mendadak. Gitu. Itu kalau anak cas itu bisa puluhan juta itu kan gitu. Tapi kan ini kan pasien anak yang udah emang dari awal anak bukan dia datang gitu. Nggak mungkin ada sekejam itu kan gitu. Tapi mesti tarik beberapa, iyalah. Saya sarjana segini nggak ditarik gimana anak istri anda kan gitu. Ditarik, itu lumayan Masya Allah. Mungkin orang yang baru kerja gaji sebulan istilahnya. Padahal kita seberapa? Sehari. Dengan apa? Ilmu. Kalau kau ingin dunia, maka dengan ilmu. Gitu ya tak? Ya, kalau kau dengan mau akhirat, dengan apa? ilmu. Tapi kalau kamu ingin kedua-duanya dengan apa? Ilmu juga. Ini mau hebat mas datang. Datang, kunjungi, jangan cuma lihat di YouTube, jangan. Banyak perkataan yang nggak ada di sana. Datang. Udah datang dari Jakarta Pak tadi, Bangka Besar ya saya. Masya Allah. Beliau Pak, pasien anak Pak. Pasien udah puluhan tahun. Ya, sampai pengen belajar ya. Beliau sudah merapat ke ruqyah. Ya, kalau di sini ada yang merasa ingin beruqyah atau ada ruqyah ya. Iya. Ya, jadi insya Allah upload yang anak kasih antum itu bisa menganalisa sebelum dokter bisa menganalisa. Ya, masa ya. Ya kayak gitu, makanya sampai belasan tahun tetap ada pegang gitu loh. Tetap ada pegang. Seberapa besar persentase tajamnya kita nggak tahu. Kalau berkali-kali analisa anak terus dikompar dengan analisa baru.
Ada pasien datang, jantung. Dia bilang, Pak, saya bukan jantung, saya itu varises kulit, varises apa ya? Jadi kulit itu pada melepuh gitu, bukan jantung. Punten ini mah. Silahkan kalau antum bilang itu tapi buat anak itu jantung. Penasaran dia, pulang dari itu langsung cerita. Saya langsung datangi spesialis jantung. Apa kata dokter? Ini akut. Kaget kan? Karena ya udah terus-terusan kan. Kalau terapinya karena kalau herbalnya Abu Muhammad. Dia bilang sendiri, punten nggak apa-apa, saya ngambil herbalnya Abu Muhammad nggak apa-apa ya. Saya di sini terapi saja. Karena antum tahu tiba-tiba kok ada jantung gitu. Anda nggak paham tiba-tiba apa yang saya katakan itu benar ada itu. Tapi kan memang umur bukan punya kita, kesembuhan bukan punya kita. Semoga Allah maafkan karena memang tidak ada. Masih muda Pak, masih muda. Sama dengan tadi tuh kantor. Kenapa kemudian sampai saya yakin ini? Yang paham dia kena kanker payudara kita. Oh, bayangin. Padahal manajer itu di Antam itu bukan orang sembarangan loh. Yang intelektual itu tinggi gitu loh. Yang nggak percaya klinik. Kita bukan klinik, tapi ilmiah. Anda jelas tentang ilmiah. Mama, bla bla. Nah ini nih anak-anaknya kan ada nih. Kira-kira apa ya? Sudah datang aja sekalian nanti kita analisa. Gitu kan. Punten ini mah cancer gitu kan. Kaget kan? Kenapa misalnya bilang ini? Karena kalau kagak lalai dikit dia berkembang terus nanti. Ketika seperti itu langsung dokter. Percaya kan? Oh iya, betul ternyata di cancer. Baru berbuat setika secepatnya kan itu kemudian tidak menyebar. Alhamdulillah akhirnya tadi. Kenapa dia manggil anak? Karena orang paling utama tahu bahwa saya ada cancernya berapa kan? Dibilang tuh karyawannya. Makanya cek walaupun antum punya data kesehatan di sini. Kita mau cek juga. Ini diuji ada nih Pak. Bener nggak ada nih beberapa? Cek lagi juga ya. Karena emang jurnal kesehatan itu sudah cek sama rumah sakitnya sampai gede. Ambil semua cek yang kemarin. Cek ambil apa? Ini mahal nih kalau gitu ya. Nah ini akan ada sekan. Sabar ya, sabar. Oke, kalau rumah itu punya Allah sudah ya. Kapan kita akan dipanggil? Kita kebaikan ketika kita Allah dibicara. Kita dalam keadaan kita berbuat baik. Karena faedahnya biasanya kita dimatikan sebagaimana kebiasaan kita sehari-hari. Banyak nih contohnya banyak banget meninggal tapi masih minta ahok. Minuman. Udah meninggal udah gitu. Minuman gitu. Sekarang Langsung lah. Lalu bilang kemana? Kalau kita terapi, kita lagi terapi orang tiba-tiba kita lagi berbuat baik gitu. Minimal maksimal ketika kita lagi sujud, dibaca Quran gitu ya. Kan barang siapa tadi tuh yang memudahkan saudaranya, insya Allah mudahkan urusan kita, mudahkan teman-teman yang sakit supaya sembuh. Ya, supaya Allah memberikan kesembuhan kepada dirinya. Karena kita tidak memiliki kesembuhan. Ketika kita memudahkan dia, insya Allah mudahkan gitu ya. Pak, saya mau berubah, duitnya nggak ada. Udah kerjain aja udah. Ini. Ya. Ini kita nggak terlalu bahas tentang otak kiri atau kanan. Otak kiri atau kanan itu biasanya dipelajari oleh hipnoterapi ya. Ada yang belajar hipno? Ada. Biasanya belajarnya tentang intuisi ya, tentang logika itu otak. Biasanya kita lebih banyak sebenarnya di otak kanan, bahkan sampai 80% ya. Nah, kapan menjadi beta, alfa, theta itu di antara sadar dan tidak sadar. Biasanya sugesti masuk di antara beta dan alfa, di antara kesadaran itu penuh. Ini mudah, sugestinya mudah. Ya. Tapi kalau sudah ketiduran, siapa yang sugesti sudah tidur? Di theta ini kadang-kadang di kamar mandi itu theta tidur. bangun aja. Iya, sama ini mau sholat Jumat tuh. Ya. Ya. Biasanya ketawa aku tuh. Termasuk kita gitu. Iya. Apa ya kalau kata Ustaz Anda itu kalau ngaji ya, mau sholat udah. Enggak mungkin enggak. Udah.
Kenapa ente? Gede ya? Yang di pojok-pojok sana gede. Lama-lama kecil nggak kelihatan. Tidur soalnya kan. Nyender gajinya. Orang gede gini, pertamanya doang gede. Lama-lama kecil terus satu. Kecil gak kelihatan. Udah jangan nyender katanya gitu. Masya Allah, ya di antara tidur itu teta. Tapi kalau udah delta, udah selesai gitu. Ya. Tapi kita nggak bahas masalah ini. Kita bahas masalah kita berdua aja gitu. Punten ya, anak mah jangan lah gitu. Pasien juga ada bercandain kan gitu ya. Pasien udah sakit, ditakut-takutin ya. Wah, ya kayak gini Pak, besok mati ya. Nggak mau datang lagi dia. Tetapi memang ada penyakit-penyakit yang kita masih serius, darah tinggi, ya. Kalau cancer kita bercandain kalau cancer. Karena ketika dia nyaman, maka sel-sel akan nyaman. Jangan ditakut-takutin. Cukup kita sama keluarga dia yang tahu. Yang tadi nih penyakit cancer nih, buat senyaman-nyamannya tuh penyakit cancer. Ya, jadi ada seorang pasien yang ibunya kena cancer, dokter bilang ini 3 bulan. Tapi dia bisa hidup berapa 3 tahun atau lebih selama ibunya itu nyaman. Buat nyaman sama anaknya. Itu cerita. Karena anak ngomong masalah tadi mindset, betul apa yang dikatakan Bapak. Ibu anak cancer, dia bisa hidup panjang ketika dokter bilang 3 bulan. Karena kenapa kita bisa menyenangkan hati orang tua? Senyum pokoknya bercanda senang. Tapi ketika kemudian dia bete, anaknya ibu dan sebagainya, nggak lama meninggal. Ya, tadi jangan semua kita harus bisa pilih pasien itu loh. Ya, siapa yang kemudian mesti harus diseriusin, siapa yang mesti kemudian kita bercandain gitu. Nanti pendalamannya itu ada. Jadi hubungan organ dengan pikiran. Makanya Anda sering ngasih orang di situ tuh. Ya, pasien bilang, Abu Rafa, tadi Anda itu olahraga, makanan apa coba yang nggak bisa Anda beli, gitu ya, orang kaya kan gitu. Tapi keluhan anak, kalau habis hubungan suami istri, esok harinya itu badan kayak digebukin, sampai 3 hari sakit seluruh otot-otot anak. Nah, otot organnya yang berhubungan dengan otot itu organ apa? Liver. Liver secara psikis itu hubungannya dengan kebencian, sebel, kesel, ya. Itu liver. Nah, kan 50 sampai 80% lebih lemahnya tubuh kita kan karena itu tadi tuh. Secara pola makan nggak masalah nih. Secara pola kehidupan rutin dia. Ada apa Pak? Anda bilang, kebencian antum, amarah antum, kesal antum apa? Ya Allah, ya Muqallibal qulub, andaikan seperti ini yang terjadi dalam bidang apapun, jangan kau hukumkan. Dia diam, mau nangis itu ditahan sudah. Diam aja. Enggak bantah enggak. Mengiyakan enggak? Iya, mau mengiyakan malu. Iya, ditotok juga kan totok. Iya, Masya Allah. Oh, satu lagi mah seorang ibu mengangkat ibunya, nenek, ibunya dia karena sudah tua. Dia ketika analisa dengan kinesiologi, bingung nih, kok Abu Rahman bisa tahu ya? Setelah ibunya diterapi, aku lapor, dokter ini mau konsultasi aja, boleh kan gitu? Boleh nggak bayar karena aku kinesiologi nggak pernah ada tarik, kecuali tadi tuh diantam. Ya udah dipanggil Pak, dipanggil dari pagi sampai sore ya. Ya kasihan istri kalau nggak ditarik ya. Pulangnya mau apa ya? Kagak, cuma terima kasih doang ya. Enak ya. Gue yang ikutan tahu nih ikutan. Ya jadi ketika Anda pahami apa keluhan antum, apa keluhan umum apa, itu ada kalau gatal, kalau nggak digang nggak sampai lecet itu nggak kelar. Kalau pagi seperti itu gitu. Nah, hubungan kulit dengan apa? Jago-jago kan, makanya Anda ngeri juga ngisi di sini nih. Terlalu semua salah kata bisa ditipu kan itu. Paham? Hubungan paru dengan psikisnya apa? Psikisnya, pikiran.
apa? Yang melemahkan paru secara pikiran apa? Sedih, tertekan dengan keadaan, ya. Itu paru-paru. Kangen yang berlebihan, itu paru. Ketika dia mendengar penjelasan anak, spontan air matanya keluar. Ini kopnya basah banget. Akhirnya dia curhat, saya seperti ini keadaannya Pak. Punten ini masih saya cerita. Tapi saya cerita kemudian latar belakang keluarga yang membuat sedih, tertekan dengan keadaan. Apa katanya? Abu Bakar kok saya enteng ya? Ini sirkulasi nih. Ketika diceritakan semua, karena pengobatan itu bukan cuma fisik, itu cuma 25% yang sebagaimana kita katakan tadi, 50 sampai 80% lemahnya tubuh kita ini kata psikis. Maka di situ juga pintunya. Ketuk dulu hatinya ketika atau ingin terapi. Ketuk dulu, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Oh. Apalagi kalau antum kemudian paham tentang dalil, bawa ke ranah itu gitu loh. Ingatkan ke Allah bahwasanya apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, semoga menjadi penggugur dosanya beliau ketika dia bersabar. Berapa banyak dosa yang kemudian Allah ampuni ketika dia mengeluh dan bersabar karenanya. Jangan kemudian mencaci maki, aduh kenapa saya seperti ini. Berapa dosa banyak yang kemudian Allah cabut dan tidak ditanyakan lagi di sana. Kasih itu supaya dia semangat. Oh Masya Allah. Jangan, wah ini kayak susah penyakitnya. Jangan. Lagi mati. Iya. Ibu. Iya ini susah. Kalaupun ibu ini kayak cacat nih, wah dia nggak datang lagi. Ketahuilah wahai ibu, kesedihan dan tekanan yang membuat lemahnya jantung atau lemahnya paru-paru ibu. Apa yang sedang dipikirkan? Minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan. Jadi ketuk hati ini dong. Jangan cuma benerin badannya, jangan. Agar mudah nantinya dia menjalani, hatta penyakitnya itu masih ada. Dia sadar mungkin karena tabiatnya, karena akhlaknya, karena pikirannya dia belum bisa melupakan sehingga paru-paru terus masih bergabung. Ya ini tadi penjabaran tentang konsisten, sadar ya, pikiran sadar. Jadi pikiran sadar itu dia mengorganisasi, menganalisa itu sadar tuh ya, sadar. Ya ini tugas dari pikiran apa? Sadar. Ada dua kan ya? Di psikis itu ada dua. Bukan alam bawah sadar ya. Menetapkan sehingga menjadi informasi yang logis serta dapat diubah sudut pandangnya. Ini kan tergantung pikiran kita. Untuk ya ini karena panitia nih yang ngomongin ini. Betul. Kemarin itu lepas pulang dari Banten tuh, sampai sekarang masih ada. Bukan dari ilmu kebal, bukan. Belajar tebus. Daun. Ya. Di Banten terkenal kayak gitu ya. Masya Allah. Itu mudah terjadi oleh kakak ipar. Kalau sudah dapat apa warisan sekian, kemudian dapat sedikit tapi dia nggak boleh protes. Apa katanya? Ngeri di sini. Protes kita besok lapok tuh tadi. Jadi biarin aja. Nah nih, subconscious mind. Ini semua informasi yang di dalam mendukung. Ya, jadi adanya pikiran sadar itu karena ada informasi ini nih. Informasi dari otak bawah sadar kita. Ibarat anak-anak otak bawah sadar itu semuanya direkam. Kan gitu tadi tuh. Ya kita lagi jalan-jalan naik kereta ya. Naik kereta kan apa kita ke Ancol lah. Apa juga bentuk manusia ada di situ tuh. Itu kan rekam tuh. Tanpa kita sadari. Aduh, ini orang makanya salah-salah. Kan gitu ya. Ujung-ujungnya ke sini ya. Lagi menerawang. Pak Wiwit lagi menerawang. Ngerti kata. Emang ada apa sih di Ancol ya tadi gitu. Orang sepi kok lagi sompit.
Iya, jadi menelan segala informasi yang masuk tanpa disaring. Di semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita cium, yang kita rasakan, itu tersimpan menetap di sana. Makanya ada sebagian orang yang kalau disakitin itu nggak hilang-hilang. Iya. Kalau kata dia kayak pohon dipaku, walaupun dicabut masih ada tuh bekasnya. Kayak kertas, kalau udah dilembak tuh, kalaupun Anda bagusin lagi, tetap masih berbekas concekannya. Iya, maka jangan disakiti tuh hati istrinya itu. Lagi dibelain malah istri ya. Karena emang dia itu bengkok, tapi jangan cepet-cepet banget patah nanti ya. Tapi banyak juga yang tulang tulang iga ya. Susuk menjadi tulang punggung karena gitu. Ada yang tersenyum katanya. Jadi mengatur semua fungsi tubuh di luar kesadaran tuh. Antara lain sistem pernapasan ya, tanpa sadar kita nafas. Emang pernapasan kita atur. Kan dia sendiri ya. Sistem pencernaan tiba-tiba mau BAB ya. Sistem peredaran darah, hormon dan sebagainya. Itu di luar kesadaran manusia. Nah tadi nih yang tubuh kasar yaitu partikel dan tubuh bioplasmik. Nah sebelum di sini ini udah pede belum nih? Tadi kan kita belajar mindset tuh. Ya bahwasanya Anda seperti apa yang Anda pikirkan. Paham nggak? Anda sebagaimana yang Anda pikirkan itu Anda. Kalau Anda bilang ini susah, ya, bagaimana tadi tuh ACC apa? Ini ribet, ribet sudah. Coba Anda bilang mudah. Kalaupun tidak mudah emang, tapi yang ada di otaknya itu mudah sih. Paham ya? Ya, kita uji sekarang. Kan tadi udah bilang, nanti slide-nya dibagi. WA ya. Ya, tapi chat ke Ana ya. WA ya berapanya ya. Biar anak kenal siapa tadi loh yang ikutan. Gitu. Lalu tiba-tiba saya. Tiba-tiba konsul berapa? Ini siapa coba? Nggak kenal. Main so kenal so akrab gitu ya. Saya itu loh berapa yang tadi ikut kita. Nah, kalau dulu assalamualaikum. Kalau di chat kan gitu. Oh si Fulan, kan dibagi. Enggak, saya nggak boleh ilmu kan gitu. Insya Allah. Iya, tapi kan ada adabnya. Ya Ustaz ya, ada adabnya. Pak Wiwit bisa dibagiin. Ya nggak apa-apa ya, kita uji sebentar. Sejauh mana sih sebenarnya mindset ente gitu loh. Setelah tadi mendengar paparan tentang mind management. Ambil satu-satu. Perempuan tuh mana? Satu-satu. Ini aja satu. Iya, ini. Jangan dibawa pulang buat anaknya, itu malah lagi ya. Bukan ya. Saya. Tadi beli nggak buat anak. Mana lagi belum dapat? Kalau nggak kebagian salahin tuh panitia. Ada yang belum kebagian. Enggak parut. Parut aja parut. Garot. Ya, nggak mungkin nggak apa-apa. Jadi apa namanya, pensil yang Anda pegang itu Anda patahkan dengan satu jari tangan. Ya, bisa nggak? Bisa. Ya. Iya, tapi jangan besi ya, itu aja dulu. Ya nanti saya ceritain kenapa dia bisa patah, kenapa kok susah, kenapa kok sakit. Nanti di situ ada ceritanya. Sebenarnya yang mahal ceritanya itu mah murah ya. Murah. Yang mahal ceritanya. Coba minjem satu. Nah, pegang. Jadi, ya. Kamu udah bisa Pak?
Ya jadi pegang ini yang kokoh ya, agak melebar. Ya, pegang yang kuat ya, patahkan dengan jari. Ya kita jadi mereka lemah sama kena antum, tapi yakin gitu loh bahwasanya ini mudah. Kang totok ya gampang. Iya, agak sedikit lebar. Alhamdulillah. Ya. Mudah. Tadi kan udah mindsetnya udah bener itu. Bisa Anda nggak? Bisa. adalah seperti apa yang Anda pikirkan itu Anda. Enggak. Nanti saya ceritain. Tuh, bilang sakit. Oh nggak sakit. Ya mangga coba pasang-pasangan. Ya, dipegangnya kuat. Jangan duduk, jangan gimana hebat berarti. Berdiri. Posisinya bagus dan yakin ini mudah. Coba. Ya, pegangnya kuat. Apa dulu pas saya dulu. Iya, gini, pegang. Gantian. dong. Ini belum dapet. Ini akan terlihat mana yang yakin. Kurang yakin. Sini apa sini? Yes. Ya. Yakin bisa lah. Ending ini jadi hati. Jangan mikir disangka. Bisa kan? Yakin bisa ya. Jangan lihat pensilnya. Jangan lihat pensilnya. Yakin bisa. Abang sekali bisa langsung. Bapak ini 4 kali baru bisa. Pak Nanang sekali ya? 2 kali. Karena pertama nggak yakin. Enggak, saya begitu angkat tangan yakin bisa. Itu aja yang temanya. Hilang ya. Tangan dilangit, pendekan malah. Enteng ya Pak ya? Sampai 10. 1 2 3 4 5 10. Baik, duduk semuanya dulu. Tadi pulang tadi dapat apa? Bisa kan HP gitu. Ya, utang dulu, mangga. Ya. Bagaimana perasaan? Bisa. Kelas. Ya lanjut ya. Ini yang sebut sugesti itu Ustaz ya? Bukan ya? Ini pikiran doang ya? Ini hanya gambaran sebenarnya, ada ceritanya. Yang mahal ceritanya. Bapak tambah. Bapak. Sekali, makanya saya bilang yakin bisa tak. Gak berasa lagi di sininya. Makanya heran. Mubazir kalau lihat itu buat sama.
Iya Ibu, sudah dulu ya, nanti saya jelasin. Ibu, halo. Nggak apa-apa, belum bisa nggak apa-apa. Kamu juga harus belajar. Ya nggak diserap ya. Nggak disetrap, belum bisa. Ya lihat dulu ya. Lama nggak pernah mainan ya. Ya jadi tolong dengarin ya. Jadi apa yang barusan kita lakukan ini adalah hanya gambaran kecil dari suatu kehidupan. Kan kehidupan itu tantangan ya. Ya, kehidupan tantangan ya. Terus masalahnya adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kita hadapi ini hanya ilustrasi. Ilustrasi kecil dari kehidupan yang nanti besar. Ya. Jadi yang di hadapan kita tantangan. Kita mesti mematahkan masalah ini. Ini kan masalah loh. Kita nggak boleh mundur gitu. Mesti saya patahkan. Kalau kita mundur, dia akan seperti itu terus. Jadi mesti gimana? Hadapi ini dengan keyakinan. Patahkan masalah itu. Yakinlah bahwa ini mudah dan bisa diselesaikan dengan izin Allah. Jangan mundur, jangan. Ini hanya ilustrasi yang dihadapi oleh kita. Di depan akan besar nantinya. Dan kita yakin bahwasanya kita hadapi, Allah kasih kemudahan nanti. Gitu. Kalau yang masalah kecil aja ini susah, gimana yang besar nantinya? Kalau Anda yakin bisa mematahkan ini, tentu dengan keyakinan. Tapi kalau Anda nggak yakin susah dan sakit sekali tangan. Coba deh, Anda yang nggak patah itu sakit coba. Oh, ada yang megah. Saya betul sakit ya. Jatuh, gagal sakit nggak? Sakit. Tapi ketika dia patah, sakit nggak Pak? Tapi ada yang patah tapi sakit, patah tapi sakit, beda lagi. Ibu, gimana sebentar? Suara saya soalnya nggak bisa kencang. Ibu. Kalau dia patah dengan sekali pukul, tapi nggak sakit, itu lumayan keyakinannya. Bahwa saya dihadapi oleh dia, ini mudah insya Allah. Yang kiranya kecil nih, redung udah. Keraguannya luar biasa. Ya, itu biasa di lapangan nanti juga orang nggak ragu-ragu, sulit untuk mengambil keputusan ya. Tapi ketika dia patah, tapi sakit, ragu dia, tapi terus mencoba walaupun sakit. Tapi ada yang kemudian nggak patah, sakitnya luar biasa. Dia nggak yakin dengan apa yang dia lakukan. Gagal sudah, sakitnya luar biasa. Tapi ada yang kemudian sekali dia nggak patah, dia coba lagi. Ketika kita menanyakan dengan orang yang sukses, Bapak, apakah dengan kesuksesan ini Bapak pernah gagal? Apa katanya? Kegagalan yang mana yang mesti saya ceritakan? Oh ternyata banyak sudah. Anda tidak paham betapa banyak gagal yang kemudian saya lakukan. Cari lagi, riset lagi, gagal terus dengan penuh keyakinan. Tapi kalau Anda nggak yakin, gagal sakit juga. Kalau Anda ikan ini mesti orang yang besar di sini, di tempat ini ada bapak suki yang badannya gede luar biasa. Nggak apa tadi saat sakit loh. Padahal jadinya jempol semua. Bisa gede gitu. Bisa ngampun. Saya ini mah jadinya gede-gede. Itu nggak patah, megangin apa? Megangin tangan aja. Sakit. Ini saya ada yang punya ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin yang diajuin aja ya. Jangan ngomongin saya ya. Yang berapa kerjaannya? Pulang-pulang bengkak gue. Kasih yang saya itu. Lah. Baik lagi. Dan orang yang kecil, anaknya kecil, kurus, patah. Kalau emang ini adalah mainnya logika, harusnya yang patah ini mana? Yang besar. Kenapa ini orang yang kecil gitu? Lagi-lagi keyakinan.
Ya, yakin kalau kita menjadi seorang peterapi yang handal, peterapi yang bisa kemudian diperhitungkan oleh kalangan masyarakat. Dengan apa? Belajar, jangan malas. Begitu. Ada yang bagus, kunjungi. Tapi tadi jangan maunya gratisan dulu, tetap di sini gratis, di sana gratis nggak? Mental gratis. Jangan. Di sini kata jelaskan Anda ingin sedekah itu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Masih terima. Mahal itu kan kata kita. Kata yang lain membutuhkan murah itu. Belajar apa namanya massage atau belajar stretching yang sebagian 2,5 juta kata Anda mahal. Kata dia murah main karena dia butuh yang ilmu ini. Jadi relatif. Kalau kita nggak butuh katanya mahal. Tapi ketika ada butuh dikejar. Jangan kan di Kalimantan dikejar. Anda nanti insya Allah kita datangkan praktisi dari Kalimantan, teman Anda seangkatan waktu belajar sujud itu nanti kita belajar kuis. Orang Kalimantan Pak, biaya aja kesini bolak-balik luar biasa mahal. Belum biaya admin itu sekitar 9 juta. Biasa aja nih, karena dia butuh ilmu itu. Ya. Makanya kalau dikasih gratis jangan diremehin. Anda kalau belajar aplik kinesiologi di Bogor sana itu 5 juta, yakin tanya kalau dikasih gratis ini bukan ecek-ecek gitu loh. Jangan berpikir mindsetnya apaan cuma gitu-gitu doang. Paham di sini? Begitu juga dengan apa yang tadi kita lakukan tadi. Maka pelajaran yang diambil di sini apa? Jalani dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah berikan kemudahan. Itu. Kalau Anda sudah mau kerja tapi Anda nggak yakin deh, pas percis mau sampai Anda lemah, tok aja. Maka gagal itu sakit. Ya. Gagal sakit nggak? Udah itu nggak mau ngelakuin lagi, udah sakit banget. Lakuin terus. Ini yang tadi nggak patah di rumah dia, berdendam. Pensil anaknya diambil. Mama ini pensil aku, sebentar kan dibeli sama mama. Ini mah kejadian betul. Apa? Wah, saya di rumah saya patahin ya, patah juga gitu ya. Jadi ada orang Bogor, saya sebutin namanya Asep, kalian pun juga kenal juga ya saya sebutin. Kamu udah tinggi. Hah? Iya. Oh gitu. Iya, Bogor betul. Ini jangan bilang-bilang nanti orangnya, wah saya ngomong kupang nggak gitu. Ini saya ngomong karena kalian mungkin nggak ada kenal kan nih. Paling nggak gede. Ya. Lah, yang lain patah, yang anak kecil, ya. Iya doang yang enggak. Kan penasaran, sugestinya apa? Abu Rafa, saya mau ini lakuin lagi nih. Kan tadi diem aja. Tapi Abu Rafa yang megang, ternyata dia tuh sugesti dengan aku. Coba Abu Rafa yang megang. Yang patah dia. Mimik bahasa tubuhnya itu luar biasa senang. Yes, coba. Orang yang gagal ketika diulang berhasil, wah kebahagiaannya luar biasa. Mungkin yang tadinya langsung berhasil nggak mengalami kebahagiaan apa yang dialami dia. Karena dia tahu betapa sakitnya gagal. Percis kemudian dia berhasil, mimiknya yes, temannya pada ketawa itu. Bisa ini. Itu kehidupan Pak. Ya, betapa bahagia yang berhasil. Makanya orang yang awal-awal udah kaya dia tidak menikmati betapa kemudian bahagianya orang yang miskin kemudian menjadi kaya. Tapi kalau dia kaya dari awal nggak nikmatnya. Ya gitu-gitu aja rasanya nggak ada bedanya. Coba lihat orang yang dulunya nggak pernah makan nasi padang, kasih dia seumur nggak pernah kasih dia, nikmatnya luar biasa. Ini maksudnya loh. Sejarah dari yang kalian lakukan tadi. Itu kan ilmu yang barusan Anda lakukan. Bahwasanya Anda adalah seperti yang apa Anda pikirkan. Nasib Anda bergantung dari karakter Anda. Karakter Anda bergantung dari kebiasaan Anda sehari-hari. Kan gitu. Iya. Wah nggak bahwasanya tadi yang akan kita bisa seperti apa? Itu kan. Ini saya uji makanya apakah berhasil atau tidak. Apa yang kemudian saya utarakan tadi. Nah, kata sama saya, Abu Rafa, antum jangan kasih semangat dulu. Coba masing-masing tiba-tiba suruh matai kalau nggak suruh pada. Paham di sini ya?
nanti biar oh iya ternyata semua butuh perjuangan. Hatta kemudian sakit pun terus ya. Kalau emang ini kebaikan lanjut. Kan gitu ya. Ini cuma ilustrasi biasa saja. Ya, yang Anda lihat ini adalah oh ini sakit yakin Anda. Tapi kalau Anda memikirkan ini biasa aja. Kenapa kemudian lagi itu? Anda juga tadi kayak antum sakit Pak, sakit nyutang. Tapi kemudian apakah kemudian kita mundur? Enggak, terus karena ini masih diselesain gitu loh. Ya, tapi ketika Anda ngomong gini jangan pensil anak kayak dipatahin ya. Itu mah dendam ya. Namanya anak yang pegang din. Jangan. Paham ya? Iya. Yang patah tunjuk tangan. Jangan bisa matain tadi. Maksudnya yang patah jarinya atau yang patah pegangnya? Yang patah jarinya, mana? Yang patah jarinya. Yang nggak patah, yang nggak patah. Kan 2 kali. Sakit rasanya. Kenapa? Kalau patahnya lurus.